البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sirah, masuk ke muka surat 45. Qala hafizahullahu ta'ala, ad-darsus salis al-mu'akhatu bainal muhajirina wal. Pelajaran yang ketiga, yaitu setelah masuk ke Madinah, apa yang Nabi lakukan? Yaitu mengadakan persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Nabi menetapkan ini saudaranya ini saudaranya ini, dan seterusnya. Itu di awal-awal syariat Islam, mengikuti atau istilahnya masih mengikrar, menetapkan, mengakui apa yang biasa terjadi di sebelum datangnya syariat. Nah, boleh seseorang bersaudara dengan orang yang ini, padahal tidak ada ikatan darah, dan mereka saling mewarisi. Kita baca di sini, akhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Akha ini fiil ya, bukan bacanya akhi tapi akha, mempersaudarakan. Ini fiil madhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan bainal muhajirin dan ansor. Tujuannya apa? Untuk memperkuat hubungan, untuk mengukuhkan persaudaraan, sehingga tatkala diperlukan cepat untuk saling membantu, saling menolong, dan seterusnya. Merasa ini betul-betul saudara, melebihi ikatan darah dan melebihi ikatan keimanan. Maka ditetapkan ini saudaranya si fulan dan seterusnya. Untuk setelahnya tulisan huruf-hurufnya itu tinggal diwarnai bagi yang menyukai demikian. Tayyib. Dan ayat ini, peristiwa persaudaraan ini kemudian nantinya akan dihapus dengan turunnya ayat di dalam Al-Ahzab. Wa ulul arhami aula bi ba'din fi kitabillah. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang yang masih memiliki hubungan kekerabatannya, sebagian itu lebih berhak daripada sebagian yang lain. Kerabat saja ada yang dikatakan sebagai ashabul furud, faraid, memang mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ada juga yang mereka adalah asobah, mereka di sekeliling orang yang mati dan berhak mendapatkan bagian apabila tidak terhalangi. Kalau masih ada sisa, maka hartanya dikembalikan kepada aula rojulin zakar, lelaki yang paling dekat kekerabatannya. Tayyib. Maka setelah turunnya ayat itu, persaudaraan yang ditetapkan Nabi di awal-awal periode Madinah itu dihapuskan. Tayyib. Ahli kerabat, sanak kerabat lebih berhak mendapatkan warisan daripada yang bukan sanak kerabat. Tayyib. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, muka surat 46. Insya Allah yang tadi mudah insya Allah. Sekarang ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat, Ja'atul wahdah. Iya, mengkaji ulang pasal yang telah kita lewati. Kata si penulis, awalu amalihi fil Madinah bina'ul masjid. Amalan Nabi pertama kali di Madinah adalah membina masjid. Tayyib. Untuk anak yang paling kecil siapa sekarang? Masjidnya dinamakan masjid apa? Yang paling kecil siapa kira-kira ya? Kecil? Abdul Fattah. Dikatakan masjid apa? Masjid Jami, Masjid Kuba. Masjid Nabawi. Untuk yang di Madinah Masjid Nabawi. Masjid Kuba itu di perkampungan Bani Amr bin Auf. Masih ikut Madinah, kalau sekarang ikut Madinah tapi bukan di perkotaannya ya. Tayyib.
Siapa yang ingat waktu itu Nabi ingin membeli tanah siapa? Masjid Nabawi dibina di atas tanahnya mana? Boleh? Toyib, dari betul. Dari kabilah mana? Dari kabilah mana? Dua anak yatim dari kabilah mana? Bukan, tentunya bukan dari Muhajirin, jelas dari Ansor, tapi dari kabilah mana? Bani apa? Siapa yang ingat? Bukan, Bani Hashim berarti apa? Quraisy. Itu yang Nabi mengatakan, ya Bani Fulan, saminuni biha itikum. Wahai Bani Fulan, sebutkan kepada saya harga dari kebun kalian. Tapi mereka tidak mau menjual, mereka ingin mewakafkan fisabilillah. Bani apa? Bani, oh ya, bukan. Dimulai dengan Nun. Bani Nun lebih baik dari Bani Sa'ad. Ya, Bani Najjar, betul, Bani Najjar. Ya, dua anak yatim itu dari Bani Najjar. Kemudian kita masuk yang berikutnya, Sukanul Madinah humul Ansor. Orang-orang yang tinggal di Madinah mereka adalah orang-orang Ansor. Wahum al-Aus wal Khazraj, dari kabilah besar Aus dan Khazraj yang kemudian nanti terbagi-bagi lagi. Ini adik beradik antara Aus dengan Khazraj. Ibu mereka sama. Tapi ini zaman yang sangat tua, entah berapa ribu tahun yang lampau, tentang Aus dan Khazraj. Tayyib, mereka lah penduduk asli dari Madinah. Asli dalam artian dibandingkan dengan yang lainnya. Dan mereka ini adalah dari keturunan Yaman mereka. Arab asli. Tayyib, kalau yang di mana Mekah, mereka adalah Arab musta'ribah. Ada campuran. Tayyib. Kemudian yang di Madinah selain orang-orang Ansor ada siapa lagi? Ada iya, orang-orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, dan satu lagi apa? Bani apa? Satu lagi siapa yang ingat? Ya, ya, ingat? Iya, Bani Nazir. Satu lagi kabilah besar Yahudi, apa lagi? Yang tapi bukan di Madinah, di luarnya. Siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Yang nanti ada perang besar itu? Bukan nanti ya, maksudnya dulu-dulu sih ya. Bani mana satu lagi? Selain Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, yang di luar Madinah. Ya, apa? Bukan. Ya, bukan. Khazraj ini orang Ansor. Ini yang Yahudinya. Yahudinya yang setelah perjanjian Hudaibiyah, Allah Ta'ala menjanjikan untuk mereka mendapatkan kemenangan dan ghanimah. Inilah dia. Yang di situ Ali menjadi pahlawannya. Ingat kok. Ya, iya, orang-orang Yahudi Bani Khaybar. Baik. Sekarang kalau kita ke Khaybar dekat saja, untuk yang ziarah ke Madinah biasanya akan diajak ke Khaybar juga. Lihat perkebunan yang sangat indah, yang rindang, yang subur. Disebutkan oleh Imam Nawawi, saking suburnya di Khaybar itu ada kurang lebih berapa ya? 90 jenis kurma di masa itu. Apalagi masa sekarang mungkin lebih variatif lagi. Makanya orang Khaybar kaya-kaya di waktu itu. Nah, orang Yahudinya itu sombong jadinya. Kemudian akhon Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirina wal ansor. Ini yang telah kita lewati tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Termasuk yang paling terkenal siapa? Saudara siapa? Ali dengan Rasulullah. Cuma ini sama-sama muhajirin. Kita ingin yang contoh muhajirin dan ansor. Siapa yang ingat? Siapa itu? Abdurrahman ibnu Auf dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Abdurrahman bin Auf ini dari muhajirin Quraisy. Sementara Sa'ad ibnu Rabi' itu termasuk orang terkaya dari kalangan Ansor. Setelah dipersaudarakan, Sa'ad bin Rabi' mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, ini saya punya rumah besar, saya bagi dua. Dan ini ada kebun, saya bagi dua untukmu juga. Ini saya punya dua istri ya, silakan ditengok. Nanti kalau engkau suka mana, saya akan mentalak dia. Nanti setelah masa iddah, engkau nikahi dia. Ini sampai semacam itu waktu itu. Tapi kemudian Abdurrahman bin Auf bukan, oh bolehlah, sedap, bukan.
Tapi beliau mengatakan semoga Allah memberkahi harta kalian dan keluarga kalian. Tunjukkan saja kepada saya mana pas. Kemudian beliau berniaga di situ. Dan ternyata memang beliau pandai berniaga. Akhirnya hartanya jadi banyak. Setelah itu menikah dengan salah seorang wanita Ansor. Toyib. Mas kawinnya Abdurrahman bin Auf. Siapa yang ingat? Berupa apa? Mas kawinnya berupa apa waktu itu? Kerbau India kah? Berupa tanah kah apa? Maharnya mas kawin ya? Apa? Mas kawinnya gelak. Tak tak apa? Bukan. Tak tak semahal itu. Waktu itu jelas belum mampu. Apa? Bukan. Bukan kambing, bukan unta merah. Jangan terjebak ucapan tadi ya. Lembu bukan juga. Wah, berarti masih terjebak. Apa? Berupa apa mas kawinnya itu ya? Iya betul, emas. Wah, sudah siap belum? Enggak apa nanti aja hafal Quran dulu. Wah, berupa seberat biji biji kurma berupa emas. Ini beliau. Beliau berniaga tak ingin untuk selalu tangan di bawah, asal diberi begitu saja. Beliau memilih berniaga. Nah, setelah itu baru menikah dengan wanita Ansor dengan mas kawin tadi itu. Gak tahu biji kurma kira-kira berapa gram ya? Entah, lumayan juga itu. Baik. Kemudian berikutnya masuk ke muka surat 47. Ad-Darsul Khamis Al-As'ilah. Ini soal semuanya senang. Perkaranya mudah aja nih ya. Yang kelima, pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, ma huwa awwalu amalin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hina qadimal Madinah. Tak apa ya, sekalian belajar menerjemahkan suatu saat akan mengajar untuk adik-adik yang berikutnya. Siapa yang akan menerjemahkan nomor satu ini? Mengartikan? Oh iya. Apa yang pertama kali Nabi buat sallallahu alaihi wasallam? Hina qadimal Madinah. Ayo, bila Nabi, tatkala Nabi tiba di Madinah. Ayo, siapa yang menjawab ya? Ayo, binaul masjid, bina'u al-masjidin nabawi. Betul, membina masjid Nabi. Yang kedua, manhum sukanul Madinah. Siapa yang mengartikan? Siapa yang mencoba yang lain? Ayah coba boleh. Siapakah? Mereka sukanul Madinah. Jangan sukan olahraga bukan? Apa sukanul Madinah? Sukan jamak dari sakin. Maskan. Asrama dipanggil sakan. Orang-orang yang tinggal. Orang-orang yang tinggal. Iya, siapakah orang-orang yang tinggal di Madinah? Ayo yang jawab. Boleh? Orang Ansor. Yang siapa Ansor itu? Siapa saja Ansor? Masih susah membacanya, ya? Aus wal Khazraj. Tayyib. Yang ketiga, manhumul ladzina akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahum. Siapa yang mengartikan? Mencoba mengartikan? Coba dulu. Siapakah orang-orang yang Nabi persaudarakan? Iya, di antara mereka. Yang menjawab sekarang siapa? Tak ada yang lain. Boleh Adam. Akhon nabiyyu bainal muhajirin wal ansor. Kita lihat apa yang diinginkan oleh si penulis di catatan di bawah itu. Yubayyinul muallimu litulab. Hendaknya si pengajar menerangkan kepada para murid ahamiyatal masjid fil Islam. Pentingnya masjid di dalam Islam. Ya, disebutkan banyak dalil-dalil tentang ini oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Yaitu apa? Masjid sebagai tempat sholat. Jelas itu ma'ruf sesuai dengan namanya. Yang kedua adalah masjid sebagai tempat untuk mahkamah. Yaitu kalau ada perselisihan. Bahkan apa? Orang-orang Yahudi yang mereka itu bermasalah, maka dibawa ke hadapan Nabi untuk diselesaikan urusan mereka di masjid.
Demikian pula tatkala hendak mengadakan peperangan, Nabi mengumpulkan orang-orang di dalam masjid, memilih fulan sebagai pemimpin, benderanya dan seterusnya. Dan juga apa? Masjid sebagai tempat taklim. Di antara dalil-dalil yang di dalam Sahih Bukhari, ada bab khusus taklim di dalam masjid. Tayyib. Bahkan apa? Sebagai tempat untuk iqamatul hudud, tapi bukan di dalam, tapi di luar. Untuk mungkin apa? Merajam atau mencambuk atau yang semacam itu. Di luar, bukan di dalam tentunya. Agar tidak mengotori masjid kalau ada darah yang menetes dan seterusnya. Tayyib. Jadi di masa lampau, masjid itu menjadi pusat pemerintahan. Adapun setelah situasinya semakin kompleks, keadaan muslimin terlalu banyak dan urusan makin banyak, maka para kepala negara berijtihad untuk memisahkan pusat pemerintahan dari masjid, bahkan apa dari Haramain. Tidak di Makkah, tidak di Madinah, tapi di mana kalau Saudi itu ya? Di Riyadh ya. Bahkan dulu Ali bin Abi Thalib memindahkan pusat pemerintahannya adalah di Kufah. Demikian pula setelah Ali, yaitu Bani Umayyah, menjadikan pusat pemerintahannya adalah di Syam. Kemudian Bani Abbasiyah menjadikan pusat pemerintahannya di Suraman Ro'a. Adapun Haramain tetap tanah suci yang sangat dimuliakan, diagungkan. Nah, mereka berijtihad agar tidak terlalu, yaitu apa, dua tanah suci jadi penuh dengan urusan politik. Ini ijtihad mereka. Tapi asalnya memang masjid adalah tempat yang sangat penting untuk mengurusi pemerintahan kaum muslimin. Kemudian wa annan nabiyya, termasuk yang paling kitab paling bagus ditulis tentang masalah ahkamul masajid adalah kitabnya siapa? Kitabnya Fadilatul Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Iya kalau tak salah beliau, iya Syekh Ahmad Syakir punya kitab Ahkamul Masajid. Tayyib. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bada'a bihi li ahamiyatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembinaan masjid sebelum membina rumah sendiri, sebelum membina Indonesia bilang apa ya, ruko ya, rumah toko. Di sini apa ya, rumah kedai, atau membina mungkin apa? Tempat main bowling. Nabi tak membina gitu-gitu. Maka jelas sebelum yang lain-lain Nabi membina masjid, menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Bahwasanya urusannya kembalinya adalah kepada Allah. Memang tujuannya mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Makanya masjid dinambersatukan untuk dibina. Tayyib. Kenapa? Tayyib. Kemudian wayubayyinu fadlal ansor. Dan juga hendaknya si pengajar menerangkan keutamaan ansor fi nusrati hadatin, di dalam menolong agama ini. Ya, Nabi mengatakan al ansor karoshi wa aibati. Rasulullah mengatakan orang Ansor itu adalah karoshi, yaitu bagian dalam dari tubuh saya, menunjukkan dengan orang Ansor. Wa aibati, mereka adalah yang menyimpan aib-aib saya, menunjukkan betapa dekatnya Ansor di sisi Nabi. Sampai Nabi SAW juga mengatakan apa itu? An-nasu disar wal ansor syiar. Manusia, keumuman manusia itu pakaian luar. Sementara ansor itu syiar, pakaian yang menyentuh kulit badan saya, menunjukkan betapa dekatnya orang-orang ansor di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tatkala selesai penaklukan Mekah, kemudian orang-orang ansor mempertanyakan apakah Nabi akan menetap di Mekah karena jumpa kaumnya, ataukah Nabi akan kembali ke Madinah. Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka, mengatakan apa itu? Beliau beliau mengatakan apa itu? Kata beliau, adar darukum, negeriku adalah negeri kalian itu. Nah, mereka pun menangis. Kemudian tatkala terjadi pembagian ghanimah, ghanimah apa? Ghanimah perang setelah Fatuh Mekah, perang apa namanya ya? Iya, perang Hunainnya. Kemudian selesai perang Taif, tapi untuk perang Taif Nabi tidak mendapatkan ghanimah. Tetapi apa? Perang Hunainnya itu. Tatkala mulai pembagian dan tokoh-tokoh besar Quraisy itu diberi banyak-banyak, masing-masing mendapatkan 100 ekor unta. Nah, orang Ansor tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian mereka mempertanyakan, kenapa begini-begini? Maka Nabi SAW memerintahkan Sa'ad bin Ubadah dari Bani Sa'idah untuk mengumpulkan mereka di suatu kandang yang besar. Nah, kemudian Rasulullah SAW berkhutbah, berceramah kepada orang-orang Ansor.
mengatakan, wahai orang-orang Ansor, sampai berita kepadaku, kalian mengucapkan demikian dan demikian, yaitu Nabi lebih mengutamakan kaumnya sendiri. Para pembesar Ansor mengatakan, adapun orang tua mereka tidak bicara apa-apa. Tapi yang anak mudanya memang mereka mengucapkan itu, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai orang Ansor, apakah kalian tidak rela orang-orang pulang membawa unta dan kambing, sementara kalian pulang membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau bukan karena hijrah, niscaya saya adalah salah seorang dari Ansor. Kita tahu ibunya Nabi adalah siapa? Ibunya Nabi? Iya, Aminah. Aminah bintu Wahab. Beliau asalnya adalah dari apa? Dari orang-orang Ansor, keturunan Madinah, orang-orang Yasrib. Makanya beliau ini masih ada darah Ansor. Kalau bukan karena hijrah, lakum tumro'an minal Ansor. Ini saya adalah seorang lelaki dari Ansor. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian masih mempertanyakan tentang kesenangan dunia yang hijau ini untuk membeli iman mereka agar mereka mau beriman, sementara aku mempercayakan iman kalian kepada Allah. Kemudian Nabi mengangkat tangannya mengatakan, Allahumma ghafir lil ansor wali abna'il ansor wa abna'i abna'il ansor. Maka orang Ansor menangis sampai membasahi janggut-janggut mereka. Mereka mengatakan, radina billahi wa bi rasulihi qisman. Kami ridho dengan Allah dan Rasulnya sebagai bagian. Ya, orang lain dapat harta duniawi, kami dapat Allah dan Rasulnya. Tayyib. Nah, ini contoh tentang keutamaan orang-orang Ansor. Demikian pula masalah zuhudnya mereka di dunia tatkala masih di Madinah. Mereka mengatakan, sampai bila kita ini menimba sumur yang susah payah seperti ini. Sumur-sumur Ansor mungkin apa? Terlalu dalam sumurnya, kalaupun agak dangkal itu rasanya masin, tetap kurang sesuai untuk pertanian. Mereka mengatakan, kenapa kita tidak datang agar menyingkirkan gunung-gunung ini dan mendatangkan sungai untuk kita. Maka mereka pun datang kepada Nabi. Langsung Nabi mengatakan, selamat datang untuk kalian. Tidaklah kalian datang kecuali karena suatu hajat. Dan tidaklah kalian minta sesuatu kecuali aku akan mohonkan itu pada Allah. Dan tidaklah aku mohonkan itu pada Allah kecuali akan dikabulkan. Nah, ini kesempatan emas. Coba kalau kita minta apa? Mungkin akan mikir apa? Minta Ferrari, minta McLaren, boleh jual sedikit, minta istri cantik. Mungkin kita masih manusia biasa, mungkin mikir-mikir seperti itu. Tapi orang Ansor malah saling melihat satu sama lain. Adunya turidun. Apakah kalian ingin dunia? Sallallahu an yaghfira lakum. Mohonlah kepada Allah agar Allah mengampuni untuk kalian. Tahu-tahu mereka langsung berbalik, bukan lagi minta masalah dunia. Langsung mereka mengatakan, kami mohon agar engkau mendoakan pada Allah untuk mengampuni kami. Mengatakan, Allahumma ghafir lil ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, berikanlah pengampunan untuk Ansar dan anak-anak Ansar. Ini menunjukkan keutamaan mereka. Mereka adalah ahli zuhud. Dan telah kita dapati di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala memuji mereka. Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Walladina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati negeri itu dan beriman sebelum ketibaan orang-orang muhajirin, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurhim hajatan mimma utu. Mereka tidak mendapati di dalam jiwa-jiwa, dalam dada-dada mereka keperluan, yaitu rasa dengki atau iri kepada keutamaan yang diberikan kepada muhajirin. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Dan orang Ansar lebih mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka sendiri miskinan. Ya, tidak semua Ansar kaya. Kemudian Allah memberikan kabar gembira, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dilindungi dari kepelitan, kedekutan dari hatinya itu, kedekutan hatinya, jiwanya, maka mereka itulah orang yang beruntung. Dan Nabi telah berpesan kepada orang-orang muhajirin tatkala Nabi mau wafat, sudah sakit-sakitan, Nabi mengatakan, wahai masyarakat muhajirin, kalian akan menjadi semakin banyak sementara Ansor semakin sedikit. Maka hendaknya kalian menerima apa yang baik dari orang Ansor dan kalian memaafkan keburukan-keburukan Ansor dan seterusnya. Ini keutamaan orang-orang Ansor disebutkan oleh Nabi. Kemudian yang berikutnya, wa fadlal ukhuwatil imaniyah.
keutamaan persaudaraan karena keimanan. Kita tahu biasanya al-ukhuwah terbagi menjadi tiga. Adalah ukhuwah tiniyah atau watoniyah. Persaudaraan tanah atau persaudaraan karena negeri. Dikatakan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Karena satu bangsa atau satu negara dikatakan ini saudara. Itu yang paling lemah. Dan mudah untuk dirubah oleh situasi politik atau kepartaian dan lain-lain. Yang kedua adalah ukhuwah nasabiyah, yaitu secara nasab, persaudaraan senasab. Mungkin ini dari apa keturunan, ya tergantung ya keturunan mana, tapi memang masih ada hubungan kekerabatan. Yang terkuat adalah ukhuwah imaniyah, persaudaraan karena keimanan. Siapa yang membantu mengingatkan kita? Dalilnya apa itu? Mukmin itu bersaudara. Ya. Wa innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang-orang yang beriman itu saudara. Dan dalil yang lain banyak sekali tentunya. Tayyib. Kemudian apa yang keutamaan sekarang yang terakhir ini tadi apa? Yang paling tinggi adalah ukhuwah imaniyah. Apa keutamaannya? Ukhuwah imaniyah inilah yang akan bermanfaat di hari kiamat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an. Tatkala kaum mukminin sudah lepas dari neraka, maksudnya apa? Keluar dari sirat dan mereka masuk surga, maka mereka adalah orang yang paling kuat di dalam mengejar-ngejar kebaikan, menilai kebaikan saudara mereka. Mereka berkata, Allahumma hum ikhwanuna alladzina yusalluna ma'ana wa yasumun wa yahujun. Wahai Allah, mereka adalah saudara-saudara kami yang masuk ke dalam neraka, yang tercebur dalam neraka. Mereka dahulunya sholat bersama kami, puasa bersama kami, haji bersama kami, yaitu mohon agar puni dan dikeluarkan dari neraka. Maka mulailah masalah penerimaan syafaat dan pemberian syafaat. Ini ukhuwah apa? Mereka mengatakan ikhwanuna, saudara kami, saudara seiman. Disebutkan amalannya, tidak disebutkan nasab ini, nasab itu. Ini adalah keutamaan persaudaraan di dalam iman. Dan ini jauh lebih kuat daripada sekedar persaudaraan nasab. Dalam situasi susah boleh jadi teman senasab, saudara senasab akan lari. Seperti yang terjadi kurang lebih bulan lalu itu. Tatkala diberitahu, ditelepon, ini saudari Anda meninggal dunia. Saudari yang mana? Oh, itu si Fulanah. Saya tak ingat, namanya malah macam nama lelaki aja. Oh, betul-betul tidak kenal saking jauhnya, tetapi bukan jauh apa, masih satu bapak istilahnya. Tapi mungkin karena sejak kecil tak kenal, tapi tak akan tahu-tahu kalimatnya sekasar itu. Apa yang mau Anda inginkan apa? Maka dikatakan ini beliau meninggal dunia, beliau ada warisan. Kami mau bagi warisan, antum ada dapat bagian. Tahu-tahu dia bilang, kalau cuma 70 ringgit tak iyalah bagi-bagi kami. Ini naudzubillah bahasanya kasar sangat. Paling tak kan, oh innalillah kami tak tahu, kami mohon maaf, sudah lama tak ada informasi. Paling tidak kan ikut bersedih. Tahu-tahu pasang harga lagi. Kalau 70 tak ya cakap. Kalau lebih baru bagi tahu kami. Ini melampau sangat. Ternyata apa? Sebenarnya lebih dari itu. Tayyib. Dikatakan apa lebih? Oh, kalau lebih boleh. Nah, ini akunnya sekian. Cuma dikatakan tapi saudari Anda ini meninggalkan anak perempuan yang kurang upaya. Nah, ini siapa yang ngurus sekarang? Sementara Anda laki-laki. Dia bilang, oh tak apalah, Anda yang urus, saya tak perlu ambil. Itu menunjukkan apa? Walaupun masih satu nasab, tapi boleh jadi kecintaannya dan keprihatinannya itu tidak seberapa dibanding dengan yang satu iman. Kalau ada panggilan dari negara yang jauh tapi masih satu iman, jiwa kita terbakar, jiwa kita akan kesakitan juga itu. Kalau kita mampu, kita sudah terbang ke sana itu, ke tempat di mana saudara kita dibantai. Nah, ini menunjukkan kekuatan iman lebih besar daripada sekedar kekuatan persaudaraan, kekuatan nasab. Kemudian kata penulis ini watarobuti bainal mu'minin, keutamaan untuk saling mengikat di antara kaum mukminin. Dalilnya ma'ruf. Masalul mu'minin fitawadihim watarohumihim wata'atufihim masalul jasad. Perumpamaan atau gambaran kaum mukminin di dalam saling menyayangi, saling mencintai dan saling menolong di antara mereka adalah bagaikan satu badan.
Idastaka minhu udhu, apabila ada satu bagian yang mengeluh sakit, tada bisahari wal humma, maka seluruh badan akan saling memanggil dengan apa? Yaitu sahar, begadang, tak mampu tidur, namanya sakit. Terutama kalau sakit gigi kan, misalkan. Toyib. Dan yang lain humma, yaitu semuanya jadi ikut demam. Toyib. Ini contoh ikatan yang kuat. Rasulullah mengatakan juga al mukmin lil mukmin kal bunyan yashudu ba'duhu ba'dha, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan menguatkan satu sama lain. Kata beliau, falidzalika akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara muhajirin alladzina taraku diyarahum, yang mana mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka, wa hajaru ilallahi wa rasulih, dan mereka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka lebih utama dari Ansor. Selain hijrah, mereka punya nusrah juga. Wa yang surunallaha wa menolong Allah dan Rasulnya. Kalau Ansor, Ansor menolong Allah dan Rasulnya, dan Muhajirin. Muhajirin ada tambahan apa? Hijrah. Selain menolong, mereka juga hijrah. Wa bainal ansaril ladzina istaqbalul muhajirin, dan di antara orang-orang Ansar yang menyambut para muhajirin fi biladihim, di negeri-negeri mereka. Kenapa dikatakan diyar ya, bukan dar, yaitu negeri Madinah, tapi karena mereka sendiri terbagi-bagi menjadi banyak perkampungan, nah, dikatakan diyar. Masing-masing kampung dikatakan dar, negeri. Wawasauhum, dan memberikan kelapangan, yaitu berbagi-bagi dengan mereka, bi amwalihim, dengan harta benda mereka. Tayyib. Mereka dijadikan sebagai saudara satu sama lain. Tayyib. Kalau tadi contoh Ansor, kalau contoh Muhajirin yang ya jelas semua ya, tapi yang sampai untuk mengorbankan dua istana dia, yang mana dia dikejar, kemudian dia mengambil anak panahnya. Ha, siapa namanya? Siapa namanya? Sahabat yang di Madinah dianggap bukan di Madinah, bahkan di Mekah pun dianggap termasuk apa, para duafa, tapi dia kaya, kaya dari hasil perniagaannya. Siapa yang ingat? Yaitu dia kemudian mengambil anak panah, dia mengatakan kepada mereka, kalian tidak akan sampai kepada saya sehingga anak panah ini menancap di badan-badan kalian. Kalau anak panah ini habis, saya masih punya pedang. Maka mereka mengatakan, engkau tidak akan boleh sampai ke Muhammad sehingga engkau menyerahkan semua hartamu. Karena dulu engkau datang dalam keadaan miskin, kemudian bekerja, tahu-tahu engkau kaya. Kami tak rela itu. Maka dia mengatakan, bagaimana pandangan kalian jika saya menyerahkan semua harta di Makkah itu untuk kalian dengan dua istana itu, dan biarkan saya pergi menemui Muhammad. Mereka mengatakan boleh. Nah, begitu sampai di sana dikatakan apa? Robi hal baik ya. Nah, ini kelanjutannya, Aba Fulan. Perniagaanmu beruntung, berjaya, wahai Abu Fulan. Siapa dia ini? Gimana cara kita ngasih isyarat? Bolehlah, dia dinisbatkan kepada Romawi. Ah, ini insya Allah ada yang ingat kok. Ya, bukan. Abu Sufyan jelas waktu itu belum masuk Islam. Kalau orang dikatakan dinisbatkan kepada Romawi, namanya berarti Ar apa? Ar apa? Kalau dinisbatkan pada Malaysia, Al-Malizi. Dinisbatkan kepada Palestina, Al-Falastini. Kalau dinisbatkan pada Romawi dipanggil apa? Ayo Ar-Rumi. Ya, ini ingat kok, ada yang ingat kok Ar-Rumi. Siapa sahabat yang dinisbatkan pada dirinya Ar-Rumi? Ayo, yang tunjuk jari di sana jawabannya betul, cuma anak nggak dengar aja. Nanti tahu-tahu di sana komplain, anak tadi tunjuk jari. Iya, saya tak tahu perkara gaib. Tak apa, semuanya semangat. Tak ada yang ingat, tak ada yang ingat untuk anak-anak menyerah. Biar bapak-bapak aja. Tak apalah, bapak-bapak bantu aja lah. Siapa itu sahabat yang dikatakan itu Robi hal baik ya Aba Yahya? Ingat kok, kunyahnya Abu Yahya. Nah, siapa dia ini? Huruf depannya short. Ini lebih mudah. Ya, solihin. Ya, semua muhajirin ansar solihun, betul. Cuma bukan itu orangnya, bukan. Hurufnya short, betul. Tapi harokatnya bukan fathah. Ayo, berarti tinggal dua kemungkinan.
Taib sudah menyerah semua. Abang sudah tengok dulu-dulu, jadi wajar tahu. Ya. Ayo Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, Abu Yahya. Suhaib. Iya, iya, tasghir dari Sohib. Memang beliau teman yang setia. Nah, ini termasuk yang mengorbankan istananya dan harta bendanya, rumah-rumahnya dan seterusnya untuk berhijrah ke jalan Allah dan Rasul-Nya. Ya, dengan sebab beliau lah turun ayat apa itu? Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara umat manusia orang yang menjual dirinya untuk mencari ridha Allah, menjual diri mereka untuk mencari ridha Allah, dan Allah Maha belas kasihan kepada para hamba. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan sanadnya sahih. Al-Hakim dan yang lain-lain. Al-Hakim dalam Mustadrak. Sebab turunnya ayat ini adalah Suhaib Ar-Rumi. Hanya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan.